Bagaimana? Halo Arkademian, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstalasi Node.js dan menjalankan Node pada terminal. Pada video kali ini kita akan mengenal NPM. Apa itu NPM? NPM singkatan dari Node Package Manager, merupakan paket manager untuk Node. Package Manager sendiri maksudnya adalah pengatur atau organizer package-package yang kita perlukan. Karena konteksnya adalah NPM, maka Package Manager diperlukan untuk mengatur package dalam menjalankan Node. Bagaimana cara mengeksekusi NPM? Cukup mudah dengan cara mengetik NPM di terminal kita. Apabila kita disuguhi dengan kode usage npm command bla 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 seperti ini, berarti npm sudah terinstall dalam sistem kita. Pada npm, kita dapat melakukan beberapa command. Sebagai contoh adalah npm init. Npm init digunakan untuk menginisialisasi project Node.js. Kita coba ya command ini. Pertama-tama kita buat folder dengan nama tes dengan cara ketikkan mkdir tes, enter, cdtes, enter, dan bersihkan layar dengan command clear supaya nggak bingung karena kepenuhan tulisan. Setelah itu, ketikkan command npm init. Selanjutnya, isi package name kita, misalnya saja test strip hello. Pada bagian versi akan muncul versi 1.0.0. Lalu kita masukkan deskripsi dari package tersebut, misalnya saja dengan teks package hello node.js. Setelah itu, kita dapat skip inputannya dengan menekan enter sampai muncul tulisan is this okay? Setelah kita disuguhi teks tersebut, ketikkan yes untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang kita masukkan telah benar. Untuk melakukan pengecekan dari komen yang dijalankan tadi, buka folder yang sudah kita buat dengan komen open spasi, diikuti tanda titik. Folder akan terbuka. Apabila kita telah melihat ada file package.json, maka hasil dari npm ini tersebut berhasil. Kita coba komen npm lainnya yuk. Sebagai contoh, kita akan melakukan instalasi Express dengan mengetikkan npm install Express pada terminal. Kemudian npm akan menginstal setiap file yang dibutuhkan dari Express atau biasa dikenal dengan dependencies dan juga Express itu sendiri. Setelah instalasi berhasil, kita dapat melihat folder node_modules pada folder yang sudah kita buat tadi, di mana ini merupakan modul-modul yang akan kita gunakan. Lanjut ke bagian berikutnya, kita buka Visual Studio Code. Sebelumnya, ada baiknya Arkademian menginstal Node.js Extension Pack pada VS Code yang akan memudahkan untuk membuat proyek selanjutnya. Caranya, klik tombol Extension pada bagian VS Code paling kiri, lalu kemudian ketikkan Node.js. Cari Node.js Extension Pack dan mulai instalasi. Node.js Extension Pack memiliki banyak fitur yang dapat membantu kita untuk development Node.js. Salah satunya yaitu lint atau linting, di mana script JS yang kita ketik akan dicek apakah ada yang error atau tidak. Fitur berikutnya yaitu IntelliSense yang berfungsi untuk menampilkan sugesti function mana saja yang dapat digunakan pada VS Code. Oke, lanjut ke proses instalasi yang sudah selesai. Setelah itu, kita klik reload dulu untuk merestart VS Code-nya. Kemudian, cek apakah instalasi berhasil dengan menuju ke button extension, lalu cek bagian install. Kita lihat bahwa Node.js Extension Pack sudah berada di bagian install. Berarti instalasi Node.js Extension Pack kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan belajar cara untuk membuka folder dalam Visual Studio Code. Kita dapat klik menu file, open, dan pilih folder yang kita buat tadi yaitu folder test. Double klik folder untuk membukanya. Lalu kita akan disuguhi oleh beberapa file yang terdapat di folder tersebut. Sebelumnya kita sudah membuat folder dan file package.
Sekarang buat file baru lagi dengan cara klik new file pada bagian nama folder tes ini. Lalu beri nama file dengan index.js. Kemudian ketikkan script JavaScript dengan teks yang sama yaitu console.log tanda petik halo dunia. Simpan file dengan cara menekan Ctrl S atau Command S. Lalu untuk mengeksekusinya dapat dilakukan di terminal bawaan yang dimiliki VS Code maupun terminal bawaan yang dimiliki sistem operasi yang digunakan. Sekarang kita gunakan terminalnya VS Code dulu ya. Untuk mengeksekusi file ketikkan node diikuti nama file kita. Contohnya yaitu index.js. Lalu Node akan mengeluarkan tulisan halo dunia, sama seperti yang kita tuliskan di file index.js. Yay, berarti komen yang kita tuliskan dapat berjalan dengan baik. Setelah belajar cara membuat project dengan npm, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengimport modules dari npm ke project kita. Modules adalah sejenis plugin yang dapat kita gunakan untuk sebuah project, misalnya saja modules Express.js. Cara import modules cukup mudah. Buka terminal lagi, lalu download melalui npm dengan cara mengetikkan npm spasi install spasi nama modules yaitu Express. Pada website modul Express telah menyediakan komen untuk mendownloadnya, yaitu npm spasi install spasi express spasi strip save. Copy komen lalu paste dalam terminal. Klik enter dan npm akan mendownload kebutuhan-kebutuhan dalam Express maupun Express itu sendiri. Setelah selesai, kita dapat melihat tanda plus Express added 50 packages in 18 seconds. Yang berarti di mana Express dan dependencies Express itu sendiri sudah terdownload. Selanjutnya kita akan belajar mengimport modul tersebut ke project kita. Masuk ke project JavaScript yang sudah kita buat dengan nama index.js. Ketikkan import atau require ke dalam variabel. Contohnya yaitu const spasi express sama dengan require spasi nama modul yaitu express. Lalu kita dapat melakukan komen-komen yang berhubungan dengan Express, misalnya app.get yang digunakan untuk membuka server. Copy komen tersebut lalu paste pada VS Code dan enter. Kemudian ketikkan app.listen port yang kita miliki yaitu 8080. Lalu jalankan dengan node index.js, kemudian buka pada browser. Pada address bar ketikkan alamat localhost yaitu 127.0.0.1 port 8080. Apabila semua berjalan lancar tanpa error, berarti import kita telah berhasil dan modul dapat digunakan. Setelah belajar cara mengimport modul, sekarang kita akan belajar cara membuat server Express yang singkat dan sederhana. Pertama, kita perlu mengimport modul Express ke dalam project kita. Caranya sama seperti tadi dengan menggunakan const ataupun var. Kita gunakan const ya untuk saat ini. Nah, line code ini berarti kita membuat variabel Express yang berisi modul Express yang telah di-download dan akan diimpor oleh sintaks require ini. Lalu buat objek Express dengan cara mereferensikan ke variabel Express. Ketikkan const app sama dengan Express. Pada line ini, Express akan dieksekusi. Setelah itu, kita akan membuat halaman sederhana yang berlokasi di root, di mana ketika kita ingin mengakses laman tanpa subdomain maupun halaman direktori tertentu. Caranya ketikkan app.get. Lalu ketikkan simbol garis miring yang berarti root atau halaman utama. Kemudian ketikkan function, request, dan response. Oke, sedikit penjelasan dari kode ini. App mengacu pada Express yang akan dieksekusi. Get merupakan salah satu metode dari HTTP. Sebenarnya ada banyak metode yang disediakan seperti get, post, delete, dan juga put.
Pada video kali ini kita menggunakan get karena apabila masuk ke dalam halaman HTML, metode get adalah yang dipanggil untuk mendapatkan data dari halaman HTML tersebut. Lalu simbol garis miring ini melambangkan halaman utama. Function request response merupakan callback atau biasa disebut dengan panggilan balik. Jadi apabila Express mendeteksi adanya panggilan ke halaman utama, dia akan memanggil function ini dan akan mengembalikan value sesuai dengan function yang telah ditentukan. Misalnya kita akan mengirimkan tulisan Hello Academy. Kita akan menggunakan command respond.send Hello Academy. Resend akan mengirimkan respons ke dalam request HTTP tersebut dan akan dikembalikan kepada pemanggil. Lalu tutup kode dengan tanda kurung tutup dan kurawal. Setelah itu, kita dapat mendefinisikan halaman port yang kita gunakan dengan cara ketik app.listen dan masukkan nomor portnya. Semisal adalah 8080. Dengan kode ini, aplikasi tersebut akan mendengarkan segala request dari port 8080 di localhost kita. Lalu kita coba eksekusi menggunakan terminal. Untuk mengeksekusinya, ketikkan node diikuti nama filenya, yaitu index.js. Tekan enter. Apabila tidak ada error yang muncul, berarti server telah dibuat dan dapat dieksekusi. Kemudian buka browser, pada address bar, ketikkan localhost kita pada port 8080. Tada, tulisan Hello Academy telah muncul di halaman web kita. Selesai! Di video kali ini kita sudah belajar mengenai NPM, membuat project dengan NPM, mengimport modul, dan membuat server Express sederhana. Cukup mudah dipahami bukan? Selanjutnya kita akan mengenal mengenai endpoint dan REST API. Arkademian masih bingung? Kita bisa diskusi bareng loh di forum.arkademi.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar!